masih di gelaran konten-konten Bambu Suari TV. Baik, pada kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu dia adalah seorang pengusaha jamur merang. Nah, kalau boleh saya perkenalkan, beliau sering disebut dengan Kang Rohman. Nah, baiklah ya ini Kang ya. Ngomong-ngomong, Akang itu usaha jamur merang ya. Jamur merang itu apa sih Kang? Ya, jamur merang itu ya spesies jamur ya yang sering banyak dibudidayakan di daerah, khususnya di daerah panas ya di Asia Timur ini. Biasanya kita berbudidaya ini kan berdasarkan cuaca juga, dilihat cuacanya juga. Biasanya kalau daerah-daerah pegunungan mungkin susah ya untuk membudidayakan seperti itu. Iya. Awal mula ide gagasan untuk Akang buat usaha jamur merang itu dari mana? Terus terang kita belajar, coba-coba buka YouTube, kita belajar dari YouTube. Ada beberapa cara untuk pembuatan kubungnya ya, biasanya disebutnya kubung buat tempat penyimpanan jamurnya. Mungkin ada beberapa spesies jamur, ada jamur merang, ada jamur tiram ya, tapi di sini saya membudidayakan jamur merang ya. Itu medianya kubung yang terbuat dari bambu. Mungkin sekarang udah modern ya, ada pakai baja ringan gitu kan. Kalau saya masih terus terang untuk saat ini masih menggunakan media bambu, plastik dan styrofoam gitu kan untuk kubungnya ini gitu. Nah, Kang Rohman, biasanya jamur merang itu disajikan dengan bagaimana? Ya mungkin juga untuk pensajiannya tergantung selera kita ya, mau ditumis biasanya kalau orang Sunda kan ada ditumis, mungkin mau di sayur, mau dipepes pun bisa gitu kan. Mungkin itu lebih tergantung selera kita aja mau dibikin seperti apa jamur itu kan. Oh gitu ya Kang ya. Nah itu kan itu untuk dikonsumsi ya. Kira-kira itu ada vitaminnya nggak sih Kang jamur merang itu? Nah, kalau menurut saya baca-baca dari buku, dari internet gitu kan, mungkin ada beberapa kandungan vitamin ya. Salah satunya itu ada protein, ada karbohidrat, mungkin di situ ada vitamin B5-nya. Mungkin di situ ada beberapa manfaat juga nih buat dari jamur tersebut. Salah satunya untuk mengurangi kalau lupa gitu kan. Iya. Jadi ada beberapa vitamin yang mengandung di dalam jamur tersebut, yaitu salah satunya vitamin B5 itu. Biar nggak cepet lupa gitu ya Kang ya. Oh iya gitu. Nah, Kang, kira-kira nih ngomong-ngomong, udah berapa lama Akang jadi pengusaha jamur merang ini? Terus terang untuk saat ini belum begitu lama ya, karena saya masih belajar juga, belajar lihat-lihat dari YouTube. Ada beberapa referensi lah dari teman-teman juga yang terutama di wilayah Karawang nih. Kita tanya-tanya juga ke teman, mungkin ada beberapa komunitas juga di sana, komunitas jamur gitu, pecinta jamur Indonesia ada. Ya untuk saat ini saya kurang lebih 1 tahun lebih loh. Bahan media apa sih untuk menanam jamur merang itu? Untuk saat ini kita disuplai ada dari Kapuk ya, disuplai dari Banjar, dari Bandung sini. Iya. Kita biasanya pengiriman ini kita terima di Karawang. Untuk saat ini kita masih memesan dari wilayah Banjar, ada dari Kapas itu, Kapuk ya. Kapuk medianya ada beberapa media, nanti kita rendam dulu. Kita punya bak penampungan di sana, kita rendam sampai 1 minggu. Ada pembusukan lah di situ, dicampur dedak juga. Terus ada habis itu kita simpen, ada beberapa tahapan ya, dimasukkan ke kubung. Terus nanti kita ada penguapan selama 12 jam ya. Selama itu mungkin tergantung suhunya juga, kita lihat suhunya. Kalau suhunya cepat naik ya tidak sampai segitu gitu kan. Gitu ya. Nih ngomong-ngomong, berapa sih penghasilan sekali panen atau per bulan? Kalau penghasilan ya, karena kita masih kapasitasnya masih kecil ya, belum begitu besar. Kita masih punya 2 kubung untuk saat ini. Untuk 1 kubung ya, kalau untuk 1 kali panen, beberapa kali panen itu untuk sampai habis masa panen itu minimal 1,5 kintal sampai 2,5 kintal lah untuk penghasilannya. Tinggal kita kalikan aja. Kalau harga di Karawang itu, kalau yang super nih,
Kalau jamur super harganya sampai 40.000. Mungkin kalau yang super itu masih apa ya, masih bulat gitu. Oh, iya. Kalau yang udah biasa itu udah mekar jamurnya, nah, itu harganya lain lagi. Oh, Tinggal kita kalikan aja kalkulasinya, mungkin itu naik turun ya kalau Iya, harga iya, itu iya. kan nggak Betul. stabil. Ya, gini Kang, kalau misalkan nih ada yang ingin mengembangkan jamur merang, caranya bagaimana? Ya bisa kita main-main lah ke Karawang gitu kan, sekalian mungkin bisa hubungi teman-teman yang ada di sini di Cicalengka juga gitu kan. Oh, ada. Ya kebetulan kita juga di sana ada komunitas juga gitu kan, ya bisa komunikasi ya tetap lewat teman-teman yang ada di sini lah, Iya, kita iya. komunikasi aja dulu. Nih kalau panen, Kang biasanya dijualnya ke konsumen, ke pasar, atau udah ada yang nampung? Nah mungkin ada beberapa ini ya, ada bandar ya, biasanya ada bandar juga, ada bandar. Kalau misalkan nggak ke bandar untuk saat ini, kalau saya terus terang masih banyak yang peminatnya nih, masih banyak untuk cukup di wilayah lingkungan kita aja masih kekurangan gitu kan. Mungkin kalau lagi banyak ya kita jual ke pasar, biasanya penampung-penampung itu udah ada, mungkin ada bandar khusus ada lagi. Beda lagi ya. Nih Akang nih ya, kan baru 1 tahun ya. Apa sih kesan-kesannya menjadi seorang pengusaha jamur merang? Kesan-kesannya ya, kalau untuk kesan ya jangan pantang menyerah ya. Iyalah, Intinya harus. jangan pantang menyerah, karena yang namanya kita melakukan suatu usaha nggak mungkin langsung bisa, Iya. nggak mungkin kita langsung sukses, dalam artian kita harus punya beberapa tahapan Tahap. juga. Saya Betul. juga terus terang untuk saat ini masih belajar, masih banyak cari-cari ilmu bagaimana cara pengelolaan yang lebih baik lagi gitu kan. Terus masih banyak apa ya, nanya referensi lah dari teman-teman yang lainnya juga. Dan mungkin ini cara saya tersendiri, Punya mungkin pengalaman masing-masing ya Kang. Nah, harapan Akang buat kedepannya di jamur merang ini seperti apa? Ya saya berharap untuk saat ini, terus terang untuk saat ini belum ada apa ya, kita itu pengen ada perhatian lebih, terutama dari pemerintah daerah. Ini kan khususnya untuk di wilayah Karawang, untuk saat ini kan lahan-lahan pertanian udah semakin menyempit, udah berubah alih fungsi dari pertanian ke perumahan. Akhirnya para petani ini harus berpikir lebih keras lagi, usaha apa yang harus dikembangkan, yaitu salah satunya jamur. Nah kita ini butuh perhatian yang lebih lah dari pemerintah daerah, misalnya dari dinas pertaniannya. Nah kita bikin kelompok seperti ini ya, minimal kita ada yaitu dari perhatian lebih itu dari pemerintah daerah. Ya. Baik. Oke para netizen, nampaknya cukup sekian perbincangan kita sore hari ini bersama Kang Rohman. Semoga apa yang dipaparkan oleh Kang Rohman tadi berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini. Baik, kami semua undur pamit. Saya Wulan Enggar Saya Cindy Erliana. beserta Kang Rohman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.